Selamat siang dan shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Fungsi Administrasi Pendidikan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Asmil sebagai pemateri pertama dan Nur Adelia sebagai pemateri kedua dan Debbie sebagai pemateri ketiga. Untuk mempersingkatkan waktu, saya persilahkan kepada Saudara Asmil sebagai pemateri pertama untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembagian, dan baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Asmil sudah membacakan hasil presentasi kita. Selanjutnya kepada Saudari Nur Adelia, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dari administrasi pendidikan. Adapun yaitu satu, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi dalam administrasi pendidikan adalah penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip ini menekankan pentingnya mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua yaitu prinsip pengelolaan. Prinsip pengelolaan dalam administrasi pendidikan adalah kemampuan untuk mengelola dan mengatur sumber daya pendidikan seperti guru, murid, dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip ini menekankan pentingnya perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan. Ketiga yaitu prinsip pengutamaan pengelolaan. Prinsip pengutamaan pengelolaan dalam administrasi pendidikan adalah prioritas mencapai tujuan pendidikan. Prinsip ini menekankan pentingnya memprioritaskan kegiatan dan sumber daya yang paling penting untuk mencapai pendidikan. Yang keempat yaitu prinsip kepemimpinan yang efektif. Prinsip kepemimpinan yang efektif dalam administrasi pendidikan adalah kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kelima yaitu prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama dalam administrasi pendidikan adalah kemampuan untuk kerjasama dengan semua pihak yang terkait dalam pendidikan, seperti guru, murid, orang tua, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip ini menekankan pentingnya memiliki kemampuan kerjasama yang efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Mungkin itu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Adelia. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Debbie untuk membaca materi ketiga. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Administrasi material, yaitu kegiatan administrasi yang menyangkut bidang-bidang material atau benda-benda seperti ketatausahaan, sekolah, administrasi keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya, administrasi personal. Tercakup di dalamnya penyusunan kurikulum, pembinaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum seperti pembagian tugas mengajar pada guru-guru, penyusunan silabus, dan sebagainya. Honor konsep administrasi pendidikan 2023. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah hasil materi yang sudah kami jelaskan. Saya membuka sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada 3 penanya. Baik, kepada Saudari Salsa Elin, silakan mengajukan pertanyaan.
Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya, bagaimana evolusi asumsi, teori, dan pandangan administrasi dari masa lalu hingga saat ini memengaruhi praktik administrasi modern? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Salselin. Selanjutnya, Saudari Tenri, saya persilahkan. Mungkin ada kendala jaringan di Saudara Tenri. Saya alihkan kepada Saudara Muhammad Indra. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, apa saja fungsi-fungsi utama administrasi yang dianggap paling krusial dalam keberhasilan suatu organisasi atau proyek? Baik, itu saja. Baik, terima kasih kepada Saudara Indra. Kepada Saudari Tenri, apakah sudah bisa? Baik, jadi pertanyaan saya itu terkait administrasi pendidikan adalah bagaimana administrasi pendidikan ini bisa membantu dalam perencanaan dan perorganisasian kurikulum. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Saudara Tenri. Izinkan kami untuk merangkup semua jawaban. Oke. Saya persilahkan kepada Saudari Dedi untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Tentiasa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tenri Asa, yaitu bagaimana administrasi pendidikan membantu dalam perencanaan dan pengorganisasian kurikulum. Jawabannya itu administrasi pendidikan berperan dalam merancang dan menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan bahwa kurikulum yang diimplementasikan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Selain itu, administrasi juga bertanggung jawab dalam pengorganisasian distribusi materi ajar dan jadwal pengajaran untuk memastikan kelancaran proses belajar mengajar. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Debbie. Apakah Saudari Teniasa menerima jawaban dari Saudari Tenri atau ada sanggahan? Kalau saya diterima. Oke, baik, terima kasih kepada Tentiasa. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Salselin, saya persilahkan kepada Saudari Nur Adelia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Salselin, yaitu perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara organisasi beroperasi dengan munculnya otomatisasi, big data, dan kecerdasan buatan. Globalisasi telah meningkatkan kompleksitas hubungan bisnis dengan munculnya persaingan global dan keragaman budaya. Modern harus mampu mengadopsi teknologi baru dengan mengelola keragaman untuk tetap kompetitif. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke... Oke, terima kasih kepada Saudari Nur Adelia. Kepada Saudari Salselin, apakah menerima jawaban dari Nur Adelia atau ada sanggahan? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya saya terima. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Salselin. Selanjutnya kepada Saudari Muhammad Indra. Saya persilakan untuk menjawab dari pertanyaan Muhammad Indra. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Indra. Dalam keberhasilan suatu organisasi atau proyek, beberapa fungsi utama administrasi dianggap sangat krusial. Fungsi-fungsi ini membantu memastikan bahwa organisasi berjalan dengan efisien, efektif, dan terarah. Berikut adalah beberapa fungsi utama tersebut. Yang pertama, perencanaan planning.
Fungsi ini melibatkan penetapan tujuan strategi dan rencana tindakan. Perencanaan yang baik memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi tantangan, mengalokasikan sumber daya dengan tepat, dan mencapai tujuan dengan lebih efisien. Yang kedua, perorganisasian organisasi. Fungsi ini berkaitan dengan pengaturan struktur organisasi, pembagian tugas, dan koordinasi antara unit kerja. Perorganisasian yang efektif memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami peran dan tanggung jawab mereka, serta bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, koordinasi. Fungsi ini melibatkan sinkronisasi dan strategi berbagai kegiatan dan sumber daya organisasi. Koordinasi yang baik mencegah terjadinya tumpang tindih, konflik, dan efisiensi, serta memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja secara harmonis. Yang keempat, pelaporan. Fungsi ini berkaitan dengan penyampaian informasi tentang kinerja organisasi kepada pihak-pihak terkait. Pelaporan yang akurat dan tepat waktu memungkinkan manajemen untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Yang kelima, penganggaran. Fungsi ini berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan organisasi. Penganggaran yang baik memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir atau yang keenam, pengarahan. Fungsi ini melibatkan pemberian arahan, motivasi, dan bimbingan kepada karyawan. Pengarahan yang efektif memastikan bahwa karyawan memahami tugas dan tanggung jawab mereka, serta termotivasi untuk mencapai kinerja terbaik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Asmi. Kepada Saudara Indra, apakah jawaban diterima atau ada sanggahan? Baik, jawaban yang dipaparkan tadi oleh saudara saya terima. Baik, terima kasih kepada Saudara Indra. Itulah hasil pemateri kami pada hari ini. Saya akan membaca kesimpulan. Oke, baik. Saya akan membaca kesimpulannya. Administrasi pendidikan adalah suatu kegiatan yang meliputi pelayanan prima, ketatausahaan, dan pengelolaan sumber daya manusia, uang, dan sebagainya untuk mencapai suatu tujuan melalui upaya orang lain. Administrasi pendidikan juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan pimpinan yang mewujudkan aktivitas kerja sama yang efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Baik, itulah semua hasil dari materi yang sudah kami diskusikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di Zoom kami. Selamat siang dan shalom.